secara kekayaan kultural lokal tuh, memang kita bicara keunikan, tapi kemudian bagaimana mengemas keunikan itu ya. Itu sih sebenarnya apa yang saya pakai contoh tadi musik lokal gamelan misalnya gitu yang sudah terlanjur terkenal di dunia. Ya itu memang dari awalnya pun sudah tampak sebagai canggih dalam arti itu bentuk orkestra tersendiri gitu ya. Yang di dunia barat memang ada orkestra. Tapi ini memang karakter musiknya pun sama sekali beda gitu. Apa namanya? Ya, pentatonik itu kan sama sekali berbeda, tapi juga instrumennya itu sendiri sudah khas ya. Nah, tapi mengemas, saya mengenal beberapa komposer yang sangat menguasai misalnya gamelan-gamelan itu, tapi kemudian mempercanggih komposisi kayak almarhum Rahayu Supangga ya. Itu tuh bagaimana musik dengan tetap karakternya itu karakter apa namanya pentatonik ya. Tapi kemudian sedemikian menurut saya brilian sekali almarhum Pak Panggah itu, sehingga kita bisa mengenali itu sebagai musik kontemporer gitu ya, musik kontemporer sekaligus tradisional. Jadi gimana itu? Dan orang di dunia musik orang paham itu, sehingga sutradara kelas dunia seperti Robert Wilson dan sebagainya itu menggunakan karya musik komposisi Pak Rahayu Supangga itu gitu untuk teaternya yang keliling dunia. Nah, itu bagaimana mengatakannya ya? Memang orang harus lihat dulu ke dunia gitu ya, untuk tahu bagaimana mempercanggihnya. Itu hampir tidak ada resep sebetulnya. Hampir tidak ada resep itu. Mesti ngelihat dulu tuh. Kalau di dunia musik kayak apa, kalau di dunia tari ada juga misalnya orang seperti Profesor Sardono Kusumo. Dia sangat menguasai juga tarian tradisional Jawa, dari kecil dia belajar tari itu. Tapi kemudian bagaimana cara dia mempercanggih itu, ya saya kira awalnya karena dia manggung di dunia internasional, tapi kemudian dia melihat perkembangan tari di dunia internasional, dan salah satunya itu kan pada akhirnya adalah bukan soal gerak indah atau apa di dalam tarian, tapi filosofi dari gerak tubuh ya, bahasa tubuh itu yang sangat unik, dan bagaimana itu diungkapkan. Nah, itu sulit karena hampir tidak ada resep, karena orang seperti Sardono Kusumo itu karena dia kelayapan di seluruh dunia, dia tahu yang mencanggihkan tarian Jawa itu bagaimana gitu. Tentu saja reaksinya di kalangan orang Jawa sendiri juga jadi pro kontra, tapi selalu yang baru itu kan kayak gitu, pembaharuan itu kan selalu pro kontra. Karena selalu saja orang berpikir, loh ini kan ada pakemnya, ini kan ada kaidah-kaidah bakunya, kok dilanggar gitu aja. Tapi selalu gitu sih, selalu gitu. Tapi ya kebudayaan adalah proses yang bertumbuh, jadi ya gimana ya. Gamelan juga kalau dilihat dari sudut kaidahnya ya dirusak oleh para komposer yang canggih itu gitu ya. Tapi ya bagaimana? Memang nasibnya seperti itu. Jadi saya kira tergantung bidangnya itu ya Pak Suwater. Bagaimana mempercanggihnya itu memang orang mau nggak mau harus kelayapan keluar. Nah, kalaupun seperti saya bilang tadi, kalaupun tidak secara fisik kita kelayapan keluar, sekarang itu kan sarana internet apapun, orang bisa seakan-akan kelayapan di dunia virtual untuk melihat apa sih yang dianggap canggih oleh orang-orang tuh gitu. Paling gitu. Semoga bisa menjawab. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Tambu Bolon telah memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada Bapak Profesor. Dan lanjut saja kita akan ke Ibu Betty. Saya persilahkan. Ibu Betty Siagian.
Ya, terima kasih Mbak Hana. Pak Bambang, selamat malam. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin saya kalau boleh, saya mau memberikan mau bertanya lebih dari satu pertanyaan, Pak, kalau boleh. Silakan. Oke, yang pertama itu tadi Bapak sampaikan yang saya ingin bertanya tentang imagine communities itu ya. Berdasarkan kemudian tadi Bapak jelaskan itu jejaring kerja dan lain-lain. Sebetulnya kalau gitu, kalau kita bicara masyarakat, sebetulnya bentuk masyarakat seperti apa? Kalau gitu, kira-kira gitu. Masih adakah kata masyarakat itu gitu maksud saya? Seperti Bitcoin misalnya, itu kan kemudian melampaui negara-negara gitu ya. Maka di satu sisi itu baik gitu menurut saya, karena kemudian jika negaranya memang korup ya pakai Bitcoin aja gitu. Tapi lalu masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang memang hanya punya kepentingan saja, bisa nggak kita sebut sebagai masyarakat kalau demikian gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan soal bagaimana di dalam kolom di dalam bagian strategi, Bapak menunjukkan strategi-strategi gitu ya untuk bisa membangun dunia bersama. Cuma maksud saya, bukankah manusia itu pada dirinya itu punya sifat memang menegasi yang lain, bahwa saya berbeda dari yang lain gitu. Maka saya bingung gitu prosesnya gitu ya, proses apakah ini proses metafisis atau saya nggak tahu gitu. Proses dari bahwa saya sebagai individu gitu, di dalam saya menegasi yang lain, di mana saya juga punya interest saya dan hasrat saya sendiri. Bagaimana prosesnya sehingga ini bisa menjadi bersama dari yang Bapak jelaskan tadi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat ada koneksi kecenderungan ke neoliberalisme gitu di sini gitu ya, karena kemudian setiap orang punya ya saya juga bingung gitu ketika Bapak mengatakan kita gitu, masihkah relevan gitu ketika di dalam kota kan segala budaya itu ya budaya kota jadinya ya urban gitu. Masih relevankah kata kita di sini gitu? Bukankah dengan demikian sebetulnya di kota yang terjadi adalah budaya-budaya pasar gitu ya, neoliberalisme gitu. Dan ketika kemudian kita menjadi dan ketika tadi Bapak mengatakan bahwa ya kita sebagai individu kemudian melihat ini dan itu, artinya kita membebaskan diri kita dari kultur-kultur kita untuk dapat menerima kultur yang lain gitu ya. Ada faktor kebebasan itu gitu kan, cair lah maksud saya. Nah, bukankah itu menjadi sulit untuk melahirkan sebuah kita? Dan ketika sulit melahirkan sebuah kita, sebetulnya itu malah membuat posisi perusahaan-perusahaan multinasional menjadi begitu kuat gitu, karena akan sulit menghadirkan serikat kerja, dan itu artinya kemenangan terhadap pasar gitu. Nah, karena itu saya agak bingung gitu ketika Bapak menunjukkan kultur itu, mari kita menjadi cair dalam kultur gitu, lalu bagaimana bisa itu menjadi sebuah kita gitu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya berkaitan itu semua ya, ketiganya itu. Ya, jadi yang pertama, sebetulnya intinya masyarakat itu harus kita lihat sebagai apa ya, kalau jejaringnya menjadi begitu luas dan sebagainya gitu. Itu tuh apa yang mengikat kita sedemikian sampai kita bisa merasa itu masyarakat kita gitu kan ya. Kurang lebih itu ya, ya. Bukankah kalau yang sekarang terjadi itu, ya masyarakat dalam tanda petik itu kan hanya kaitan kepentingan saja gitu kan. Dalam kepentingan A, saya punya masyarakat A, komunitas A, dan kepentingan B, saya punya komunitas B. Sepertinya memang begitu, dan itu yang saya maksud tadi, itu tuh menggelisahkan memang, dan itu kalau dibanding dengan masyarakat dalam pengertian tradisional, itu memang terasa jadi reduktif. Jadi ada paradoks, skop kita diperluas, tapi sense of belonging kita bagaimanapun juga secara afektif tereduksi gitu. Dan kita, kalau kita menjadi warga dari segala asosiasi atau segala komunitas, itu sama dengan
saya bukan siapa-siapa gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Itu seperti kalau kita mencintai semua orang ibaratnya gitu, itu kita tidak mencintai seorang pun itu kan pada akhirnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus tapi masyarakat tuh apa? Tapi saya kira situasinya tuh memang begitu ya. Ini bagian dari evolusi dunia, saya melihatnya begitu. Ini bagian dari evolusi dunia. Memang kita masih dalam proses transisi itu antara global, lokal, global, lokal. Tapi fakta bahwa misalnya komunitas yang paling kecil tadinya kampung, desa gitu, itu dengan kohesi kelompok yang sedemikian ketat, sedemikian sampai kita merasa sense of belonging kita itu jelas secara afektif, secara kognitif, dan apapun itu pun kan di mana-mana ya sudah rekah dan semua ibaratnya orang suka bilang mana ada kampung sekarang kecuali dibuat-buat karena semua kampung sudah menjadi kota gitu atau kepengen jadi kota gitu kan ya. Nah itu selanjutnya sebenarnya pengen jadi dunia juga, jadi bukan hanya urban sebenarnya. Itu tuh kayak memang proses evolusi peradaban manusia, saya kira konteksnya itu memang ke arah itu. Nah, proses seperti itu memang bisa juga dilihat sekaligus sebagai proses pembebasan tanpa harus bahwa segala bentuk proses pembebasan itu harus kita curigai sebagai liberalisme ya. Karena pembebasan itu bisa dalam banyak arti, banyak sekali arti gitu ya. Saya kira tidak otomatis itu menjadi neolib ya, karena saya nggak tahu kayak dalam mekanisme pasar sekarang itu, saya kira orang sekarang mulai berpikir sejak Amartya Sen menggarisbawahi bahwa setiap komunitas sebetulnya bisa mencari pola ekonomi sendiri. Memang seberapa realistis itu ya kita juga, saya juga nggak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Tapi kalau di kita dulu ekonomi kerakyatan dan segala macam itu apa namanya, meskipun saya tidak tahu sejauh mana itu bisa diwujudkan, tapi kesadaran untuk menggali pola-pola lokal dan self subsistent kayak gitu-gitu, terus juga mencoba untuk apa ya, untuk lebih menggalakkan produk dari kita sendiri, bukan hanya menjadi konsumer kayak gitu-gitu. Itu kesadaran itu makin tinggi sih saya lihat di apa lokal itu ya, seperti di China, India, dan sekarang Indonesia juga nampaknya sebetulnya maunya seperti itu. Dan itu tuh kemampuan untuk mandiri itu, karena self subsistent, kemampuan untuk mandiri dalam arti apapun, itu juga pembebasan maksud saya. Itu juga pembebasan dan tidak yang persis lawannya neolib sebenarnya malahan. Gitu. Jadi pembebasan itu kan maknanya banyak ya, bahkan bisa bertentangan dengan neoliberalisme. Jadi tidak setiap proses pembebasan saya kira bisa dihubungkan atau dicurigai sebagai neoliberalisme. Atau sekurang-kurangnya begini, istilah konsep neoliberalisme itu tidak memadai untuk melihat fenomen pembebasan diri lokal saat ini, gitu loh maksudnya. Oke, tapi tadi ada satu lagi. Oh, negasi. Ya, ini menarik ya. Bukankah kita dalam rangka membangun identitas tuh seringkali membutuhkan negasi ya? Bukan, ya itu dulu antropologi lama, boleh dibilang juga cenderung untuk melihat kebudayaan itu sebagai an act of othering ya, an act of othering, bahwa kami bukan kalian loh, gitu, semacam tindakan untuk membedakan diri, gitu kan ya. Nah kalau ini dalam
rute yang saya ceritakan tadi itu bukan tindakan membedakan diri, tapi hasil yang kita tidak tahu kayak apa, hasil dari rute berputar itu ya, apa namanya, kayak bumerang itu. Jadi negasi itu bukan penyebab, dengan sengaja saya menolak, bukan penyebab, tapi itu akibat. Harusnya dilihat sebagai hasil. Saya memang jadi berbeda, tapi lewat rute yang berputar, lewat mereka, dan dalam hal itu apa ya? Ini bukan negasi sebenarnya, ini lebih dialogis itu bagaimana ya? Kalau dialogis itu sebenarnya ada aura afirmatif juga ya. Saya lebih menekankan proses yang dialogis sebetulnya, bukan negasi ya. Saya nggak tahu, atau istilah negasi dan afirmasi tidak memadai untuk proses dialogis itu, saya nggak tahu. Tapi ya, maksud saya dialogis itu kan terus-menerus dua pihak, taktuk gitu, sampai akhirnya salah satu hasil yang bisa diharapkan adalah saya menemukan identitas saya sendiri. Jadi di situ identitas itu perbedaan atau hal yang negatif, kalau perbedaan itu dianggap sebagai negatif, itu hasil ya, bukan atau akibat ya, bukan penyebab. Bukan sesuatu yang disengaja saya menyingkirkan yang lain, tapi itu akibat pertumbuhan kesadaran diri saya, begitu. Kira-kira gitu. Prosesnya lebih dialogis ya, sehingga mungkin istilah negasi afirmasi menjadi tidak memadai juga untuk itu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ataupun tanggapannya dari Ibu Siagian, dan kita akan langsung ke penanya berikutnya, yaitu saya persilahkan kepada Kak Nurudin untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Bisa dengar ya? Ya, udah Kak. Ya, Saya ya, sudah bisa kasih. dengar. Selamat malam Prof. Bambang. Senang bisa bertemu lagi di Ya, kelas Mas. kali ini. Saya punya beberapa pertanyaan Prof, tapi singkat-singkat saja. Tadi terkait dengan kebudayaan dan kemudian tadi mengeksklusifkan diri dan kembali ke masa lalu, saya jadi sempat teringat juga sekarang kan juga muncul debat lagi soal filsafat Indonesia itu Prof. Ya. Jadi filsafat Indonesia itu kemudian ada yang maknanya ya kemudian ya harus tidak sama dengan Barat, tidak sama dengan Cina, tidak sama dengan semua, dan kemudian ada kecenderungan untuk menggali ke masa lalu. Apakah yang semacam itu juga memadai, Prof? Jadi maksudnya kecenderungan semacam itu ya filsafat Indonesia itu harus masa lalu semua gitu kan? Atau ada juga justru yang mengatakan begini, filsafat Indonesia itu ya semua kegiatan berfilsafat sampai hari ini ya itu filsafat, jadi dinamis. Itu saya mau tanggapi Prof kalau tentang filsafat yang Indonesia semacam itu. Yang kedua, Prof, seringkali kalau dalam istilah kebudayaan itu seringkali juga ada istilah peradaban. Ada juga istilah high culture, low culture. Apakah dalam konteks globalisasi semacam itu masih relevan ya? Ada peradaban, kebudayaan, ada high culture, low culture, itu semacam itu. Dan mungkin yang terakhir, Prof, tadi kan dijelaskan tentang world polygamy sebagai tandingan dari world view yang lebih lebih besar dan lebih komunal ya, kalau sedangkan world polygamy tadi kan sifatnya lebih individual dan bisa sinkretik. Nah, saya ingin tanya Prof, apakah world polygamy ini itu juga merupakan resistensi terhadap era modern ya? Kalau era modern kan kita didominasi ibaratnya world view besar, entah nasionalisme, marxisme, kapitalisme dan lain-lain, itu besar. Dan apakah itu juga menjadi post-truth itu ya? Jadi ya karena world polygamy tadi kebenaran adalah menurut versi saya sendiri, maka kemudian ya mungkin era post-truth adalah ya sebagai konsekuensi yang wajar saja dari world polygamy tadi. Mungkin mohon tanggapannya itu, Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Nurudin. Ya, memang isu filsafat Nusantara kalau dari perspektif saya, kalau kita bicara filsafat di Nusantara, ya itu tentu segala dari sejak cara pandang Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya yang berbeda, dan Barat, apapun yang tumbuh dan beroperasi di Indonesia, yaitu filsafat di Indonesia.
Tapi saya melihatnya begini, bisa dalam rangka mencari inspirasi itu bisa tentu saja ke masa lalu. Dan ada perlunya kita ke masa lalu. Tapi dalam arti begini ya, bagaimanapun saya membedakan antara filsafat yang sudah menjadi wacana keilmuan, yang sudah menjadi sistem bahkan gitu ya, di dalamnya ada metafisika, epistemologi, antropologi filosofis, teorisi dan sebagainya. Itu sudah menjadi sistem suatu ilmu. Sementara pemikiran-pemikiran yang mendalam yang beredar di kelompok-kelompok budaya di Nusantara itu mendalam, tapi kan bentuk wacananya beda gitu loh. Itu dan bentuk konkretnya itu kan bisa berupa pepatah, serat-serat, tulisan tembang, bahkan tembang-tembang kayak gitu kan. Ya itu kan jelas-jelas moda ekspresi yang berbeda dengan wacana filsafat yang sudah terlanjur menjadi diskursif sebagai keilmuan itu ya. Itu menjadi diskursus yang ketat, rigoris dan logis, atau dia filsafat sebagai ilmu tuh moda ekspresi yang sama sekali berbeda gitu ya. Atau kalau pakai istilahnya Wittgenstein itu language game yang berbeda gitu ya. Nah, di sini ya bagaimanapun bukan lebih rendah, bukan salah, bukan apa, tapi ini memang berbeda. Kan ya memang dalam filsafat barat sendiri pun yang namanya diskursus itu bisa sangat berbeda. Tulisannya Nietzsche dan sebagainya itu memang berbeda ya. Tulisannya Wittgenstein sendiri juga unik. Akan tetapi itu kan sudah kemudian direelaborasi ke dalam sistem wacana yang skolar ya, yang menjadi rumit gitu. Nah, maka kalau kita mau menggali inspirasi dari Nusantara, ya kita mesti melakukan semacam terjemahan, transaksi, tapi juga akhirnya transformasi dari bagaimana inspirasi-inspirasi dari pepatah, serat-serat dan sebagainya, tembang-tembang dan sebagainya itu diambil idenya, dan kalau mau dijadikan filsafat menjadi ya menjadi filsafat dalam arti yang lebih rigoris ya. Tapi yang ada itu falsafah kalau sekarang itu kan apa ya, pandangan hidup kan, falsafah gitu ya, yang memang bermunculan di dalam aneka pepatah dan sebagainya, itu falsafah. Dan itu bagaimanapun tetap beda. Nah, selalu ada perlunya kalau mengembangkan wacana yang rigoris, filosofis, dan ilmiah dengan mengambil inspirasi dari apapun yang kita bisa gali, kita bisa eksplorasi dari falsafah itu. Yaitu, dan memang kewajiban para scholar filsafat untuk mengkaji itu. Tapi tetap saya melihatnya itu dua jenis modus ekspresi yang ya beda gitu kan. Dan kalau soal apakah itu bisa lebih dalam? Bisa lebih dalam loh. Bisa lebih dalam kalau kita canggih mengeksplorasinya, akan ketemu ide. Misalnya apa itu individu misalnya gitu ya. Apa itu manusia merdeka kalau tadi ya, kaitannya dengan pertanyaan Ibu Betty misalnya gitu. Apa itu manusia merdeka? Dari pepatah silih asih, silih asah, silih asuh misalnya dalam kultur Sunda. Nah, itu kita bisa menggali menjadi merdeka tuh, kalau ngambil inspirasi dari situ, jangan-jangan berarti saling melindungi, saling membimbing. Itu kan lain sekali dengan liberalisme misalnya gitu kan ya. Gitu ya. Saling melindungi dan saling menumbuhkan misalnya gitu. Menjadi manusia bebas berarti kita saling melindungi dan saling menumbuhkan. Itu keren sekali dan unik sekali kalau kemudian diwacanakan secara filosofis, secara diskursus filsafat keilmuan ya. Oh, itu dahsyat sekali gitu loh. Dan banyak sekali inspirasi yang hebat seperti itu. Cuman ini soal
mengemasnya tadi, mengemasnya, mengeksplorasinya dan sebagainya. Begitu sih. Jadi ada perlunya ke masa lalu malah. Lalu soal globalisasi, istilah-istilah ya, globalisasi, peradaban, kebudayaan, itu ya memang sudah terlanjur kita gunakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu civilization itu lebih menunjuk scope human sebagai human species ya. Peradaban itu peradaban bangsa manusia gitu loh. Dan dulu sih biasanya ukurannya tuh sejauh mana ada literasi, sejauh mana ada teknologi dan sebagainya. Kalau sekarang orang makin menyadari tadi bersama dengan kearifan lokal sebagainya, sekarang orang menyadari misalnya bangsa-bangsa di Afrika yang sama sekali belum modern bisa lebih arif dan lebih mendalam daripada bangsa Barat misalnya dalam hal tertentu. Film God Must Be Crazy itu memperlihatkan itu. Jadi beradab itu apa gitu. Si orang-orang Afrikanya malah dalam hal berteman lebih tulus, lebih jujur, lebih caring daripada orang Barat misalnya gitu. Nah, maka peradaban sekarang tuh lebih dilihat lebih sebagai being civilized, dalam arti bukan peradaban dalam arti kecanggihan atau kemodernan, tapi keadaban. Sejauh mana soal sikap, kalau peradaban itu sistem ya, dan itu bisa sih berkaitan dengan teknologi atau apapun. Tapi kalau keadaban itu loh, lebih sikap batin, orientasi nilai, komitmen nilai, gitu. Seseorang beradab tidak beradab gitu ya, soal keadaban. Nah, sementara kalau culture itu atau ya kebudayaan itu sekarang kecenderungannya digunakan untuk menunjukkan yang lokal-lokal, yang skopnya terbatas. Budaya Jawa, budaya Batak, budaya Minang, kayak gitu. Itu sih kalau dari sudut istilah. Nah, sementara high and low culture, ya itu memang sudah melebur sekarang itu. Sekarang benar-benar campur aduk itu. Bahkan yang sebenarnya dominan itu populisme sih sekarang malahan ya. Dan itu segala high culture dipakai apapun juga oleh masyarakat. Kayak lukisan-lukisan Picasso dulu hanya kita lihat di museum gitu yang besar-besar gitu. Tapi sekarang dipakai oleh ibu-ibu sebagai scarf gitu kan ya. Di print aja gitu ya lukisan Picasso jadi shawl, jadi scarfnya ibu-ibu dan dijual murah di Hong Kong, di Korea, pinggir-pinggir jalan gitu. Keren sekali sih ada lukisan Van Gogh segala gitu. Jadi gimana ya? Ya kayak dangdut diorkestrasi gitu kan, atau musik klasik dibikin rock, ya sekarang campur aduk lah semua itu. Mungkin fun juga di situ, high and low jadi nggak penting lagi kali kalau dalam kenyataannya. Nah lalu yang ketiga, world polygamy, apakah ini sekaligus semacam resistensi terhadap kemodernan dengan berbagai world view atau grand naratif kalau istilahnya zaman dulu ya. Apakah begitu ya? Tapi di sini yang dimaksudkan oleh siapa tuh namanya? Ulrich Beck itu bahwa kita mencampur aduk ya. Memang suka-suka kita gitu. Kita mencampur aduk. Kita pendeknya karena segala khasanah itu sekarang terbuka di depan kita, maka kita otomatis kita menjumputi inspirasi dari manapun gitu. Lantas memadukannya. Kita sama-sama Batak, sama-sama Jawa, sama-sama Kristiani, sama-sama Muslim, tapi isi kepalanya itu bisa sangat berbeda loh. Apa artinya menjadi Muslim, apa artinya menjadi Kristiani, apa menjadi Jawa, bisa sangat berbeda karena kita meramu sendiri segala inspirasi dari manapun yang memang sekarang terbuka. Dan apakah dengan itu yang dimaksud dengan post-truth? Iya, dalam arti kriteria baku itu, standar itu menjadi banyak gitu loh Mas. Jadi banyak gitu. Nah, sejauh mana kita bisa menemukan kesepakatan itu ya the truth itu. Ya itu ya proses yang sulit dan masih berjalan terus sampai sekarang.
Gitu situasinya tuh. Ya, Ya, gimana Hana? baik. Masih atau? Ya, oke. Ya, baik. Kita ke penanya berikutnya ya, Prof. Terima kasih Kak Nurudin untuk pertanyaan ataupun tanggapannya, sorry. Dan kita akan lanjut ke penanya berikutnya dari Kak Wadyo Pasaribu. Saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang yang saya hormati. Selamat malam, Bang Adio. Sepanjang Prof menguraikan tentang globalisasi, tentang perjumpaan-perjumpaan yang mengakibatkan adanya sintesa-sintesa baru, itu saya semacam muncul dua hal dalam pikiran saya. Yang pertama itu ternyata globalisasi itu seperti menunjukkan bahwa manusia itu penuh keterbatasan. Artinya, katakanlah dulu apa yang dianggap barat begitu rendah di timur, justru sekarang digandrunginya. Dia mengeksplorasi yoga atau martial art dari Cungko atau berbagai macam budaya di timur yang mungkin dulu itu dianggap begitu rendah ya. Atau apa yang dianggap tabu di timur justru sekarang itu diminati. Apa yang dianggap barat diminati oleh orang-orang timur gitu. Saya pikir itu fenomena globalisasi. Nah, tetapi saya setuju dengan Prof. Bambang. Ya, artinya saya merasa saya tercerahkan gitu. Seperti juga apa yang dikatakan Anthony Giddens juga berbicara mengenai globalisasi, bahwa globalisasi itu melemahkan kultur lokal, tapi sekaligus juga membangkitkannya kembali. Nah, di sini mungkin akan menjadi pertanyaan, Prof. Saya kok merasa globalisasi ini sebagai buah pikir Hegel, dalam arti manusia itu berdialektika dengan apa yang ada di dalam dirinya, maupun apa yang ada di luar dirinya. Pertama-tama dengan alam mungkin, lalu berkembang dengan sesama, dan itu semua melahirkan sintesa. Ya katakanlah tadi Prof mengatakan kalau mungkin dulu tidak ada keberangkatan tim gamelan ke Prancis, maka Debussy tidak bisa menciptakan sebuah kombinasi musik yang luar biasa antara musik klasik dengan musik gamelan. Nah, tetapi saya juga menjadi was-was mengenai identitas lokalitas kita. Karena sampai saat ini saya masih yakin bahwa Kelihatannya globalisasi Iya, halo itu Pak Wadyo. koneksinya nggak smooth ya. Iya, kayaknya koneksinya agak kurang bagus ya Pak Wadyo Pasaribu. Datang dari arus yang paling besar menuju kepada kecil. Dan saya, apakah sekarang saya terdengar? Ini baru terdengar, iya. Oh, ya. Saya ulangkan sedikit ya, langsung Ya. saya kepada poin. Ya, pertanyaan saya, Prof, bagaimanakah kita bisa memelihara lokalitas kita di tengah globalisasi ini yang memang tak terhindarkan? Bukan berarti saya menolak bahwa nilai-nilai itu tidak mungkin ada yang bertahan kokoh dalam ontologinya, pasti ada perubahan dalam perjumpaan, tetapi dalam arti tertentu kita bisa tersiram oleh budaya asing itu. Ya katakanlah Pancasila misalnya, kayak gitu. Dan sebagai penutup, Giddens pernah mencatat bahwa tantangan dalam globalisasi itu adalah fundamentalisme. Kira-kira dalam bahasa yang saya parafrase itu, di mana ada semangat membangkitkan keberagaman dalam perjumpaan, maka di sana akan bangkit pula semangat pemurnian identitas. Apakah bisa dilihat fundamentalisme ini sebagai naluri manusia untuk mempertahankan identitasnya? Apakah juga mungkin ini disebabkan
karena secara biologis manusia itu memang memiliki otak reptil yang berposisi di bawah, paling bawah dekat daripada batang otak itu, yang memang punya naluri untuk membenci yang lain dan mendominasi atau memelihara yang sejenis. Terima kasih, Prof. Bambang. Ya, terima kasih Pak Wadyo. Yang kedua dulu barangkali ya. Memang tendensi fundamentalisme itu bermunculan hampir di segala bidang sih sebenarnya. Bisa juga bukan hanya di bidang agama, tapi bisa juga dalam hal kultur, tapi juga bahkan dalam sains ya. Itu, wow. Sorry. Baik, Prof. Apakah di sana aman, Prof, sinyalnya, atau ada yang perlu dibantu? Ya, baik, sepertinya ada tantangan sinyal ya dari Bapak Profesor ya. Mungkin kita akan, saya mengingatkan kembali ya kepada Bapak, Ibu, Saudara, untuk mungkin sambil kita menunggu dari Profesor Bambang kembali untuk mengisi link presensi yang telah kami bagikan di room chat Zoom ini. Ya, untuk mengingat bahwa link presensi tersebut akan berguna untuk mendapatkan sertifikat kelas nanti di akhir acara ini. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, di minggu ini lebih tepatnya di minggu yang akan datang, Circles Indonesia juga memiliki beberapa kelas, yaitu di hari Senin kita memiliki kelas Filsafember dengan pembicara Profesor Dr. Budi Hardiman dan juga dengan Dr. Otto Gustimadung. Dan di tema kelas yang kedua nanti akan ada tema konsep keadilan distributif John Rawls. Dan di hari Selasa akan ada kelas kebab di tanggal 9 November dengan pembicara Ibu Rita Wahyu dengan tema filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Jadi bagi sahabat Circles yang tertarik untuk mengikuti beberapa kelas yang akan datang, bisa menghubungi admin Circles Indonesia di 083 kali 6193103. Dan juga sahabat Circles bisa mengikuti beberapa sosial media kami seperti Instagram di @circles.education dan juga Facebook kami di Circles Indonesia. Baik, apakah Bapak Profesor sudah ada bersama-sama dengan kita semua? Atau mungkin masih belum ya? Oke. Jika demikian, mungkin saya akan coba bertanya dengan... ya. Baik. Biasalah sinyal tiba-tiba aneh. Iya. Ya, silakan, Prof. Pertanyaan Pak Wadyo tadi ya. Jadi yang pertama dulu, terus fundamentalisme sebenarnya itu saya melihatnya sebagai kecenderungan refleksi ya, refleks memang atas. Biasanya itu muncul kalau
orang merasa ada ketidakadilan. Barangkali gitu, orang merasa ada ketidakadilan, ada kekuasaan yang dirasa menghimpit mereka dan sebagainya gitu. Ya, lantas refleksnya adalah yang bekerja itu otak reptilnya itu ya, karena di situ otak belakang kita itu memang itu bagian otak yang survival ininya tuh apa namanya fungsinya itu mendeteksi ada ancaman atau peluang gitu ya. Nah, dan justru karena dalam tendensi fundamentalisme itu yang bekerja itu kebanyakan cenderung otak belakang atau paling juga otak tengah ya, yang apa namanya limbic system, dalam arti keterikatan emosional dengan kelompok gitu, yang dua itu antara belakang dan tengah. Maka justru itu dibutuhkan sebenarnya menggunakan nalar yang lebih depan ya, cerebral cortex sebetulnya itu yang lebih khas manusia. Ya sebenarnya nalar itu yang dalam situasi, sebab kalau semua pihak kemudian bereaksi dalam interaksi global ini, bereaksi hanya dengan otak belakang dan otak tengahnya, ya konflik itu nggak ada habisnya ya. Hubungan kita terus-menerus conflicting gitu. Dan justru yang susah dalam situasi macam ini itu bagaimana tetap menggunakan cerebral cortex otak depan itu gitu ya, lebih rasional, lebih terbuka dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau tadi ditanyakan, jangan-jangan itu mekanisme defensif kita untuk mencari apa yang lebih murni dan sebagainya. Ya, mekanisme defensif yang kalau pakai istilah saya tadi itu refleks ya. Sementara yang dibutuhkan itu refleksi sebenarnya. Bukan sekedar refleks, tapi sebenarnya refleksi dalam situasi yang sangat chaotic, post-truth dan sebagainya. Dan ketika kita semua bergaul dengan semua, yang dibutuhkan justru bukan refleks. Kalau kita hanya mengandalkan refleks terus, susah dan malah semakin chaos. Justru yang dibutuhkan adalah refleksi, perenungan-perenungan yang lebih dalam sambil mondar-mandir, terbuka, sambil tertutup, terbuka, tertutup. Nah kayak gitu sih. Yang dibutuhkannya bukan hanya melindungi diri, maksud saya, bukan hanya melindungi diri dalam rangka defensif, tapi bertumbuh. Bertumbuh itu lain sih. Bertumbuh itu selalu ada yang dikorbankan juga sih dari masa lalu kita. Apa boleh buat? Memang begitu. Tapi segala hal di dunia ini bertumbuh masalahnya. Dan bertumbuh itu hukum alam ya sebenarnya. Nah, masalahnya kita seringkali malah menolak juga untuk bertumbuh. Itulah keajaiban manusia. Kalau semuanya tanaman dan sebagainya mereka bertumbuh ya nyaris otomatis, binatang yang bertumbuh. Itu manusia bahkan kalaupun fisiknya bertumbuh, nalarnya seringkali malah tidak tumbuh. Dengan sadar menolak untuk tumbuh. Sebenarnya itu yang disayangkan. Juga pada taraf kebudayaan, saya kira kebudayaan juga ya harusnya tumbuh lah ya. Terutama kalau kita bicara keadaban. Memang tidak segala sesuatu yang baru itu otomatis lebih baik, tapi justru karena tidak otomatis lebih baik, maka sikap reflektif kita justru yang dibutuhkan, bukan sikap fundamentalis sebenarnya. Lalu yang pertama, kalau melihat sekarang itu bahwa sepertinya segala pihak melihat pihak yang lain sebagai bernilai dalam arti terinspirasi dan sebagainya. Dulu Barat menganggap rendah dunia Timur, tapi ternyata sekarang malah menganggap dan menyadari juga dalam banyak hal dunia Timur barangkali lebih canggih, lebih dalam. Tapi sebaliknya juga sih, dunia Timur juga menganggap dunia Barat sekarang sampai pada kearifannya tertentu juga dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa yang mengawali masuk ke dunia modern lantas balik lagi itu kan Jepang ya, kalau dari Asia dulu.
Dan caranya Jepang sesudah begitu lama tertutup itu di abad 19-an dengan sengaja terbuka pada Barat, bahkan menceburkan diri di dunia Barat. Lantas balik lagi. Dan waktu pasca Perang Dunia Kedua, bahkan akhirnya karena juga tidak berdaya, dibaratkan oleh Amerika. Jadi berganda ya mereka itu. Tapi sesudah membarat luar biasa itu, mereka akhirnya menemukan, bukan hanya menemukan, menggali dengan sadar khasanah mereka sendiri, tapi dengan dalam tanda petik kecanggihan Barat. Sedemikian sehingga bisa mengimbangi. Dan itu rute yang sama mau diikuti oleh Korea. Dalam beberapa hal mungkin berhasil. Jepang membutuhkan waktu 100 tahun. Prosesnya lumayan panjang. Tapi mereka dibandingkan dengan dunia Barat sendiri, mereka menuju kemodernan. Dunia Barat itu kan 500-an tahun kalau dihitung sejak Renaissance. Jepang hanya membutuhkan 100 tahun gitu kan ya. Sejak abad 19 dan berhasil catch up gitu, berhasil ya menyeimbangi itu. Korea karena juga apa ya, mau menghantam Jepang yang semacam balas dendam gitu, mereka mau lebih cepat. Dalam rangka 40 tahunan mereka sudah melahirkan industri, mempercanggih sains mereka dan sebagainya. China mau lebih cepat lagi. 25 tahun mereka sudah meraup segala hal gitu. Nah, proses-proses kayak gituan itu tuh bagaimanapun juga bukan hanya sepihak, selalu mondar-mandir. Mereka juga membarat, artinya Korea juga membarat dulu gitu. Dan China juga sama aja gitu ya. Jadi seperti itu, tapi Barat memang tuh di ujung-ujung pertumbuhannya mereka juga mengambil banyak inspirasi dari dunia yang di luar mereka. Apakah itu semua proses dialektika seperti yang dibayangkan Hegel? Bagi saya itu proses pergaulan biasa, hanya skopnya aja makin luas gitu ya. Kalau Hegel itu terlalu sistematik ya, seakan-akan sejarah itu berjalan sesuai dengan hukum dialektika seperti yang dia bayangkan. Saya tidak percaya itu, gitu kan ya. Selalu ada unsur dalam perjalanan sejarah itu, selalu ada unsur ketak terdugaan. Maka entah siapa namanya, Hegel maupun Marx yang mengkritik Hegel, buat saya dua-duanya yang mencoba memprediksi sejarah itu, buat saya tidak realistis. Tidak realistis. Kalaupun kelak ada sintesis itu juga beragam bentuknya, gitu. Beragam bentuknya dan tidak sepenuhnya bisa direkayasa sebetulnya. Sintesis itu, gitu loh. Kalau itu natural ya kita nggak tahu bakal kayak apa. Tapi thank you, Pak Wadyo. Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Wadyo Pasaribu atas pertanyaannya, dan kita lanjut ke Bapak Markus Ciu Hanteng ya. Apakah Bapak Markus masih bersama-sama dengan kami? Pak Markus? Oh iya. Ya, silakan Pak. Selamat malam, Prof. Bambang. Selamat malam, Pak Markus. Ya, saya izin bertanya. Ya, globalisasi ini kan satu tren yang mega tren begitu Pak ya, karena luas sekali ya. Dalam konteks yang tadi Bapak jelaskan saja, studi kultur itu kaitannya kan macam-macam ya Pak ya. Ada lokal budaya, pluralisme, globalisasi, tren, dan lain-lain. Nah, saya cuma mau minta tips gitu Pak, yang bagaimana ya tipsnya yang
kalau dalam Indonesia itu kita bisa lihat secara jeli, ini ada masalah dalam lokalisasi ini, terutama misalnya kita persempit ke studi kultur, atau saya kan background seni Pak, gitu. Sehingga itu bisa jadi satu research yang menarik begitu. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Bambang. Iya Pak Markus. Saya kira intuisi dulu ya. Intuisi dulu yang bergerak tuh. Apa yang secara intuitif kita merasa ini tuh sebetulnya khas. Ini tuh unsur unik dalam kultur entah apa gitu. Tapi begitu kita mencium bahwa ada sesuatu yang unik gitu. Nah, mulai kita uber. Lantas kita cari apakah di dunia global fenomen seperti ini tuh ada dan seperti apa gitu kan ya. Saya ingat teman saya di Bandung itu seorang pemain band death metal sebenarnya, tapi dia tertarik pada karinding ya. Dia tertarik pada karinding dan dia melihat bagaimanapun kultur karinding di Indonesia tuh harus kurang dari Jawa Barat sebetulnya sangat menarik dan dia mulai ya itu semacam intuisi dia. Kemudian dia meneliti di Nusantara sendiri ada beberapa jenis karinding sih sebenarnya, alat musik yang teng itu loh, apa namanya, suka di sawah itu. Ada seberapa banyak dan seberapa beragam sebetulnya di Nusantara. Tapi dia ini habis itu mengeksplorasi lebih lanjut lagi. Sebenarnya di dunia itu tuh alat musik karinding tuh seberapa menyebar gitu. Nah, lantas dari situ, ya dia bahkan ikut ke konferensi kemana, ke Finland, kemana, saya lupa ke Swedia, kemana, ikut konferensi di sana. Nah, lantas dia menyadari kekhasan karinding yang berada di Jawa Barat, gitu. Dan bahwa ya, secara fenomen sosial pun itu aneh sekali gitu. Justru anak-anak rock band itu justru yang menggandrungi karinding dan itu jumlahnya sampai ratusan ya di Jawa Barat, ratusan kelompok gitu, kayak gitu. Dan mereka mengembangkannya dengan memadukannya dengan musik metal, ya. Death metal, ya pokoknya dari tradisi rock lah ya. Nah itu menjadi sesuatu yang unik lama-lama. Masih dalam proses sekarang ini dan dia bukukan itu semua menjadi buku tebal dengan riset dan sebagainya. Jadi begitu awalnya sih intuisi, tapi baru kemudian lihat di skop yang luas. Ya, kalaupun betul itu unik dalam hal apanya, gitu. Suatu fenomena itu, gitu kan. Iya, saya itu melihatnya gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan memang kita ada intuisi dulu ke dalam, mendeteksi apa yang kurang lebih bisa dieksplorasi, tapi sesudah itu kemudian lihat ke dunia luar untuk menemukan benchmark, situasi. Yang mengejutkan adalah saya pun tadinya mengira misalnya karinding itu hanya ada di Jawa Barat, atau di dunia juga banyak sekali sebenarnya karinding, dan mereka juga sudah mengembangkannya misalnya gitu. Nah kayak gitu. Baik Prof. Ya. Terima kasih. Oke, Pak baik. Bambang, Terima kasih atas pertanyaan ataupun tanggapannya dari Bapak Markus. Dan kita akan langsung saja ke penanya terakhir, yaitu dari Bapak Sigit Wiguna. Saya persilakan. Halo Pak Sigit. Malam Prof. Ya, maaf lama nggak ketemu. Ya Prof, mohon izin saya ingin sharing mengenai dialektika. Jadi terkait dengan penelitian saya, judulnya juga memang dialektika. Jadi saya melihat bahwa antara dialektika Barat yang dimotori oleh Hegel, Karl Marx, dan Engels, kemudian berkembang diadop oleh Mao Zedong, yang lalu dia combine dengan dialektika
Chinese yang ternyata dialektika Chinese akarnya justru jauh lebih tua daripada dialektika di Barat. Di sini saya menemukan bahwa akar perbedaannya ternyata terletak di cara berpikirnya, Prof. Jadi kalau Barat, mereka penekanannya adalah cara berpikir logik, Aristotelian thinking gitu ya. Jadi logik. Nah, kalau saya menganalogikannya, kalau Aristotle dengan logiknya itu sebagai pemikiran vertikal, kemudian oleh Edward de Bono mengembangkan lateral thinking yang kita bisa analogikan sebagai horizontal thinking, maka cara berpikir Timur saya menemukannya agak berbeda. Makanya kenapa antara Barat dan Timur ini seolah-olah kok susah untuk ketemu. Karena cara berpikir Timur cenderung correlative thinking yang dia tidak vertikal, semacam logic thinking yang sangat terstruktur, rapi, dan sebagainya, maupun lateral thinking. Tapi correlative thinking itu bentuknya semacam web, tapi bukan dua dimensi. Bukan web yang dua dimensi, tapi dia semacam dom, tiga dimensi, tapi webnya itu saling terhubung, sehingga bagi pemikiran Barat, mereka melihat bahwa ini tidak logis dan agak berat bagi mereka untuk menyusun strukturnya. Sehingga bagi orang Barat, ketika menemukan apakah itu budaya kita atau hal-hal yang dari kita, dengan mudah mereka memberi label apakah itu klinik, apakah itu pseudoscience, dan sebagainya. Nah, saya lihat permasalahannya lebih di situ. Kalau misalnya Barat bisa memahami bahwa sebetulnya cara berpikir nggak hanya logik, juga tidak hanya ada lateral thinking, tapi sebetulnya thinking itu banyak pattern-nya. Nah, kalau bisa saling terbuka untuk melihat berbagai cara berpikir tersebut, sebetulnya pertemuan antara Eastern and Western itu sebetulnya bisa ada titik temunya. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Ya memang begitu. Memang begitu. Dan perkembangan sekarang dalam dunia sains sekalipun memang lebih ke korelasi ya. Jadi logika itu banyak sih jenisnya gitu. Dulu yang sering kali dianggap logika beneran itu satu-satunya Aristoteles. Tapi sekarang orang memang menyadari lewat berbagai kritik postmodern atas sains, orang juga menyadari sekarang bahwa ya logika tuh banyak sih polanya gitu ya, polanya. Dan tadi bagus sekali disebut apa namanya logika korelatif, itu juga logika gitu kan. Tapi logika yang berbeda. Logika korelatif seperti itu. Dan memang sekarang perkembangannya ketika kita semakin tak terelakkan masuk ke dalam dunia jejaring, yang lebih tepat memang logika korelatif itu. Terima kasih Pak Sidi. Ya, Hana. baik. Ya, oke. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Bapak Sidi Wiguna telah menjadi pertanyaan terakhir bagi sesi tanya jawab pada malam hari ini. Dan kita akan langsung saja, saya kembalikan kembali kepada Bapak Prof. Bambang untuk closing statement.